Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah melaksanakan segala aktivitas ibadah kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh aktivitas ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima olehnya dan dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Yuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Tentu mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang selalu melaksanakan segala kebaikan yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Yuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini Habib sedang kurang enak badan katanya. Salam untuk seluruh jamaah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Sidnal Habib Yas bin Abdurrahman As-Segaf diberikan kesehatan yang paripurna, dikembalikan kesehatan, dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengajar kembali tempat kita. Juga kita doakan untuk kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah. Barangkali ada yang sedang sakit, ada yang sedang kurang enak badan, mudah-mudahan dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan kesembuhan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada laporan juga tadi bahwa ada yang kehilangan jam tangan barangkali di tempat wudu, bisa menghubungi siapa? Udah ya, alhamdulillah. Ya, kalau kehilangan jam tangan atau kehilangan apapun gitu ya di tempat wudu atau di sekitaran masjid bisa melapor ke kemana, ke bagian sekretariat ya. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah mengenai fikih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita istifadahkan pada kesempatan siang hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat i'tikaf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi taala. Terakhir di bab syurut wujubis shalah, syarat-syarat wajib salat ya. Terakhir banget kemarin tuh masalah zawal dan turu'ul mani', hilangnya halangan di dalam waktu salat dan munculnya halangan di dalam waktu salat. Gampangnya kalau halangan itu muncul ketika waktu salat mau habis, sekedar salat itu bisa kita laksanakan takbiratul ihramnya, maka itu salat wajib diqadha. Apa itu halangan salat Pak Ustadz? Gampangnya haid misalkan. Atau yang lebih kompleks lagi apa seperti gila. Gila itu kan perlu perlu tinjauan medis kan. Ini orang gila beneran apa gila-gilaan. Jadi kudu dilihat sama orang yang ahli. Ada dokter bilang, "Oh, ini orang gilanya kambuh-kambuhan nih, Pak." Maka dia harus dijaga betul. Kalau waktu sholatnya udah mau habis, kemudian tiba-tiba muncul gilanya. Ternyata pas ditilik, dilihat waktu sholatnya sekedar takbiratul ihram nih, mampu untuk bisa takbiratul ihram, maka wajib diqadha. Dan begitu seterusnya. Kalau kurang jelas boleh dilihat di channel YouTube Al-Maghfirah BP Jam Sostek, itu di subscribe dulu tuh ya, di subscribe, dicari tuh fikih sholat tentang zawal dan turu'ul mani', hilang dan munculnya halangan di dalam waktu sholat. As-shalawatul fa'itah bi ghairi udhrin yajibu qada'uha 'alal faur. Salat-salat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur. Kita udah pernah kan a'zarus shalah, uzur-uzur salat. Ingat enggak tuh? Ingat enggak nih? Uzur-uzur salat itu ada berapa? Ada banyak ya. Ada 5 kalau nggak salah, saya juga lupa. Tapi salah satunya contohnya apa? Tidur. Tidur sebelum masuk waktu sholat. Dan tidurnya bukan tidur
yang apa tuh? Yang biasanya nih orang tidur pasti lewat waktu. Bukan yang begitu. Ini mah emang kita biasanya tidur pasti bangun sebelum habis waktu sholat. Contoh, biasanya kita tidur malam, wayahnya subuh mah bangun, wayahnya subuh bangun. Dengar azan aja bangun kita tuh. Kan apalagi kalau di Indonesia ada apa? Kalau waktu subuh tuh ada tarhim dulu ya kan. Salatu wassalamu alaik gitu kan. Atau apa namanya tuh baca salawat-salawat yang lain di speaker gitu. Itu fungsinya untuk apa? Untuk membangunkan orang yang sedang tidur itu. Atau ada yang tadarus Al-Quran. Itu lempengan begitu kita bangun tuh biasanya. Cuma emang semalam kita bisa lembur. Banyak klien gitu, ada kerjaan tambahan. Jadi kita tidur rada pules sedikit dah tuh. Bangun-bangun setengah tujuh tuh bangun-bangun setengah tujuh. Maka apakah sholat subuhnya itu bi ghairi udhrin atau bi udhrin, dengan uzur atau dengan tanpa uzur? Maka kalau lempengan kayak begitu tuh namanya bi udhrin, dengan uzur. Kalau sholat tertinggal karena uzur, ada uzurnya tuh kayak begitu tadi, maka sholatnya tidak wajib diganti secara buru-buru. Tidak wajib diganti secara buru-buru. Jadi kita nggak perlu kalau kata orang Jawa nggak perlu kesusu, nggak perlu buru-buru, kamar mandi cepet-cepet, wudhu. Karena orang kalau meninggalkan sholatnya dengan tanpa uzur, Pak, dengan tanpa uzur ya, wayahnya kita dulu, lagi masa-masa kita jahiliyah dulu, lagi kuliah, anak-anak remaja, anak-anak muda tuh, lagi demen-demennya ninggalin sholat kan, lagi demen-demen ninggalin sholat, tahu sholat wajib, tahu, udah balik, iya udah balik, tahu sholat itu kewajiban, tahu. Kalau ditanya sholat wajib nggak wajib, meninggalkan sholat hukumnya apa? Dosa haram, dosa besar. Tapi tetap ninggalin sholat. Emang karena apa? Kenapa lu ninggalin sholat? Karena malas misalkan. Maka itu sholat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur seperti itu wajib diganti alal fauri, diganti buru-buru. Nggak boleh leha-leha, nggak boleh melaksanakan kegiatan apapun. Kegiatan apapun yang dilakukan ketika dia meninggalkan sholat dengan tanpa uzur, hukumnya dosa, hukumnya haram. Bahkan kalau itu adalah sholat sunnah. Kita punya sholat yang ditinggalkan, naudzubillah ya, misalkan subuh, ditinggalkan tanpa uzur. Nyampe di kantor, tadi belum sholat subuh, udahlah nggak apa-apa, saya mau sholat duha aja, barangkali ditambel sama Allah. Enggak, justru sholat duhanya jadi haram. Jangan sholat duhanya, napasnya haram, Pak. Tuh. Makanya para ulama tuh bilang, satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dengan tanpa uzur, maka dosanya tidak dapat ditebus meskipun 100 kali haji. Satu kali haji, Pak, satu kali haji orang dosanya luntur, baik yang gede maupun yang kecil, yang disengaja ataupun yang tidak. Satu kali haji itu ketika wukuf. Makanya kata Rasulullah, al-hajju arafah. Haji itu intinya ada di Arafah, di wukuf. Karena ketika wukuf, orang wukuf nih, itu seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar haji itu antriannya sampai 10 tahun ya, sampai 15 tahun. Bahkan kalau di Malaysia katanya sampai ratusan tahun nih, Pak. Emang orang umurnya sampai ratusan tahun. Kita di Indonesia masih mending 10-15 tahun. Di Malaysia katanya konon ya 100 tahun kalau nggak salah. Sholat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur, dengan sengaja, dengan kemalasan, itu wajib langsung diganti. Wajib langsung diganti, Pak. Makanya kita yang punya sholat-sholat yang tertinggal waktu zaman dulu, ganti, Pak. Cara gantinya gimana? Cara gantinya dilaksanakan secara cash. Itu secara prinsip. Dilaksanakan cash. Semua waktu kita tasarrufkan, kita gunakan untuk mengganti sholat. Berat, Pak Ustadz? Oke, kalau berat. Ini ada pendapat dari Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyatakan tidak seperti itu juga. Kita baca bareng-bareng. Prinsip utamanya gini, as-salawatul fa'itatu bi ghairi udrin yajibu qada'uha 'alal faur. Salat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, ya, tanpa uzur tuh, maka wajib mengqada'nya, wajib melaksanakan pada saat itu juga, meskipun itu salat zuhur itu adanya di waktu asar, salat zuhur. Kita ketinggalan sholat asar, kita ingatnya maghrib, sholat asarnya. Wala yajuzul istighalu bin nawafili wa ghairiha hatta tuqda. Tidak boleh, artinya haram al istighalu, menyibukkan diri,
atau melaksanakan kegiatan lain bin nawafil berupa an-nawafil, salat-salat sunnah, wa ghairiha atau hal-hal sunnah lainnya, baca Quran, zikir. Salat lu masih ketinggalan, ngapain baca Quran, ngapain zikir, itu. Nomor satu salat. Hatta tuqdo, sampai salat yang ditinggalkan itu diqodho. Nah, ini catatan kakinya nih. Catatan kakinya nih, pelan-pelan. Wa min kalamil imami Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Ada satu perkataan atau pendapatnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad itu adalah ulama besar yang punya Rotibul Haddad. Tahu Rotibul Haddad yang tiap malam Jumat kita baca, yang 1 bulan sekali kita baca tuh. Zikir Rotibul Haddad tuh. Beliau ini bilang wa yalzamut taiba ayyaqdiya ma farata fihi minal wajibati kas-salati was-shaumi waz-zakati wa ma la budda lahu minhu. Maka orang yang taubat, kalau orang enggak taubat kan enggak mungkin dia mau ngeganti sholatnya, maka disebutnya taubat. Orang yang taubat, orang yang hijrah. Orang taubat itu kan yang pertama kali dia lakukan apa? Kita kalau mau taubat, Pak Ustadz saya mau taubat, apa langkah utama? Ganti sholatmu yang pernah kamu tinggal secara sengaja. Ayak dia ma farata fihi minal wajibat, dia harus mengqadha yang telah ia tinggalkan berupa kewajiban-kewajibannya. Kas-sholati, contohnya yang paling utama tuh sholat. Itu harapan kita satu-satunya itu sholat, Pak. Was-shaumi, puasa. Puasa ada yang ketinggalan wajib diganti. Was-zakati, zakat. Zakat baik yang zakat diri maupun zakat harta, ganti itu. Zakat diri itu zakat fitri atau zakat fitrah. Ada pernah kita lupa suatu tahun tuh. Kita lupa, oh iya Pak Ustadz, saya tahun 2021 lupa tuh mau zakat fitri itu. Kafarat, langsung bayar saat itu juga. Oh iya Pak Ustadz, saya punya emas 100 gram. Udah jatuh tempo, udah 2 tahun. Nggak sempat saya bayar, udah berarti bayar. Berapa tahun nggak kebayar tuh? 2 tahun, berarti 2,5 kali 2,5, 2,5 kali 2. Berapa tuh? 25% berarti dibayar tuh dari 100 gram. Wa yakunu 'alat tarohi. Nah, ini nih. Alhamdulillah ada cahaya terang ya dari As-Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wa yakunu 'alat tarohi. Kalau tadi 'alal fauri. Apa itu 'alal tarohi, 'alal faur? Alal faur itu artinya harus buru-buru saat itu juga. Enggak ada kesempatan lain selain melaksanakan ibadah yang kita tinggal. Puasa, zakat, sholat yang kita tinggal, enggak ada kesempatan lain. Zikir dulu Pak Ustadz, enggak bisa langsung sholat. Puasa sunnah dulu Pak Ustadz, enggak bisa langsung puasa wajib. Bayar utang dulu Pak Ustadz, enggak bisa bayar zakat dulu. Enggak. Kalau kata Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, alat tarohi, udah pelan-pelan aja, tenang. Jangan memberatkan. Wal istita'ati min ghairi tadyiqin wala tasahulin. Sekedar kemampuan kita pernah, naudzubillah ya, kita pernah meninggalkan sholat misalkan 1 tahun full nggak sholat tuh. Buset, ngapain aja tuh 1 tahun full nggak sholat. Terus berarti wajib tuh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selama 1 tahun wajib diganti. 5 kali 360 kali. Berapa tuh? Diganti tuh. Nggak ada waktu Pak Ustadz, kudu diganti. Ntar dulu. Kata Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, alat tarohi, udah semampu lu berapa sehari? Sehari ya paling 5 Pak Ustadz. Habis sholat subuh dia sholat subuh lagi, habis sholat zuhur dia sholat zuhur lagi, sholat asar dia sholat asar lagi, habis sholat maghrib lagi, isya lagi. Saya paling mampu begitu. Silahkan. Kata Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, min ghairi tadyiqin, dengan tanpa menyempitkan. Artinya kita nggak merasa sempit, nggak merasa berat. Wala tasahulin, tapi juga dengan tanpa memudah-mudahkan, menyepelekan. Aduh, kita setahun lalu nggak sholat selama 1 tahun full. Sholat subuh dulu dah, habis sholat subuh. Sholat zuhur juga, habis sholat zuhur. Sholat asar, ntar dah, kalau sholat asar ntar dulu. Itu namanya tasahul. Itu namanya menyepelekan. Konsisten. Kalau sehari mampunya 5, udah ganti selama 1 tahun setiap hari 5 waktu. Itu dengan tanpa tasahul, dengan tanpa menyepelekan.
Kalau menyepelekan itu namanya menyepelekan syariat, hukumnya haram bahkan bisa menjadi kufur. Fa innad dina matin, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Agama ini tuh kuat, agama ini tuh kokoh gitu ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bu'istu bil hanifiyyati samha. Aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, diutus dengan jalan yang lurus, dengan toleransi yang penuh, dengan toleransi. Ya. Jadi kalau pada prinsipnya, saya ulangi sekali lagi ya. Pada prinsipnya, sholat yang ditinggalkan tanpa udzur itu wajib langsung diganti, Pak. Wajib langsung diganti. Pak Ustadz, saya 10 tahun tuh nggak melakukan sholat secara sengaja Pak Ustadz. Kalau dulu ditanya sholat hukumnya apa? Wajib. Beda lagi urusan kalau ditanya sholat itu wajib apa enggak? Enggak. Nah itu namanya kufur itu. Kufur qauli dan kufur i'tiqadi itu. Paham nggak tuh? Kalau ditanya orang sholat wajib apa enggak? Wajib. Tapi kenapa lu nggak sholat? Males. Itu masih fasik akbar kalau kata Imam Syafi'i. Fasik aja, fasik akbar. Kudu disuruh tobat, dipaksa untuk tobat. Tapi kalau ditanya sholat itu wajib apa enggak? Enggak, gue mah enggak wajib sholat, gue mah enggak mau sholat. Maka dia telah kufur, telah jatuh pada kekafiran. Disuruh tobat selama 3 hari kalau di dalam negara Islam. Kalau tidak mau maka dipenggal kepalanya. Ya, makanya kalau kata Imam Ahmad itu meninggalkan sholat secara jahron, secara terang-terangan itu hukumnya kufur, Pak. Kalau Imam Syafi'i enggak. Maka kita diberikan kesempatan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya bil hanifiyyati samha, agama Islam itu lurus tapi penuh dengan toleransi. Ya. Toleransi. Jadi kalau kita nggak mampu langsung 10 tahunnya dilakukan sholat yang telah kita tinggal, maka boleh nyicil pelan-pelan sekemampuan kita. Kita mampunya sehari 5 dah, silahkan gitu. Ya jangan 1 juga. Kalau 1 yang kita tinggalin 10 tahun, berapa puluh tahun kita gantinya akhirnya itu. Ya, ganti. Sholat-sholat yang ditinggal ganti. Kalau Pak Ustadz, kalau kita lagi berusaha untuk mencicil sholat yang telah kita tinggal sedangkan kita di tengah jalan mati, gimana Pak Ustadz? Itu fa'amruhu ilallah. Maka itu urusannya serahkan kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sebab kita sedang dalam keadaan berusaha menyicil. Ya, kayak cicilan motor belum lunas, kita udah mati. Diapain tuh sama leasing? Dianggap lunas gitu. Ya mudah-mudahan begitu juga sama. Sholatnya belum selesai dicicil Pak Ustadz, tapi saya udah mati duluan. Ya mudah-mudahan dianggap lunas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makhluk aja segitu baiknya gitu kan. Bagaimana dengan Khalik, Allah yang maha pengampun. Tapi jangan dientar-entar nih, kalau udah tahu ilmunya jangan dientar-entar. Ya besok aja dah, besok. Enggak, udah hari ini juga langsung ganti semampu kita. Waqala, Rasulullah juga pernah bersabda, yassiru wala tu'assiru, gampangin, jangan dibikin sulit. Entengin, jangan dibikin berat. Apalagi, bikin simple, jangan dibikin ribet. Allah tuh demen sama orang yang sahil. Orang apa tuh? Orang yang suka bikin urusan orang lain gampang, nggak diribet-ribetin. Ah, udah gampang, udah tenang. Iya. Saya punya utang nih sama antum. Tahun lalu 1 juta. Tapi aneh belum bisa bayar, ya udah nggak apa-apa, tenang aja, semampu ente dulu. Itu orang sahil tuh, didemenin sama Allah, didemenin sama makhluk. Demen nggak sama orang yang enjoy, orangnya gampang, wah enak nih orang mah, dia nih asik orang ini. Demen nggak sama orang gitu? Allah juga demen Pak. Yassiru wala tu'assiru kata Rasulullah. Gampangin, bikin gampang orang. Jangan dibikin susah, jadi bikin sulit. Ya, masalah utang begitu juga. Ustadz, mohon maaf nih, saya baru punya uang. Dia punya utang 500.000 sama saya baru punya uang 100.000. Udah nggak apa-apa. Ente mau bayar kagak, ya udah. Ini baru 100.000, ya udah, alhamdulillah. 400.000 lagi ntar ya, udah gampang, tenang aja. Fanadhiratun ila maisarah kalau kata Al-Qur'an tuh. Tunggu sampai dia mudah. Yassiru wala tu'assiru. Intaha. Inilah yang kemudian dipegang oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa apa yang menjadi pemberat kita di dalam beragama itu lepaskan saja Pak. Kalau misalkan memang kita punya kewajiban hutang kepada Allah, memang hutang kepada Allah itu hutang yang lebih patut untuk dibayar.
Hutang sholat, hutang puasa, hutang zakat itu patut dibayar sebelum kita bayar kemana-mana. Cuma ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha toleransi. Jadi tidak perlu kita akhirnya kerja kagak, ngurusin anak enggak, ngurusin istri enggak. Gara-gara apa? Gara-gara ganti sholat tuh. Sholat aja kelakuan. Makan mana enggak sempet nyari makan lagi. Akhirnya enggak sempat ngapa-ngapain tuh. Enggak juga. Makanya kerja ya kerja, punya utang sholat ya ganti semampunya, sedapat waktunya. Habis sholat punya waktu Pak Ustaz 5 menit, ganti dah sholat apa yang biasanya sholat subuh sama sholat isya tuh Pak Ustaz tuh yang sering kita tinggal. Padahal sholat subuh sama sholat isya tuh penentu kita munafik apa enggak tuh Pak. Penentu kita munafik apa enggak. Sholat subuh sama sholat isyanya enggak jamaah berarti punya bibit-bibit kemunafikan di dalam hatinya tuh. Sedangkan orang-orang munafik itu orang-orang yang kayak gimana? Orang-orang yang di dunia bilang saya beriman pada Allah, tapi di akhirat ternyata pas dibredelin hatinya sama Allah, kagak ada imannya ini. Nggak ada imannya ini. Bagaimana masukin surganya saya, kata Allah. Sedangkan magnetnya surga itu iman. Bagaimana saya masukin surganya, kata Allah. Orang pas saya buka hatinya nggak ada imannya. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ketika di dunia sholat subuhnya nggak jamaah, sholat isyanya nggak jamaah. Sholat subuhnya berat, sholat isyanya berat. Banyak kodoknya. Bukan siapa-siapa, bukan lagi ngomongin saya, ini mah ngomongin saya. Begitu nggak kita tuh? Itu bibit-bibit kemunafikan. Waduh, kalau begitu, saya kudu banyak tobat nih. Tobat, kita tobat. Emang ngaji begini kan buat nyambukin diri, Pak. Bukan nyambukin siapa-siapa. Buat ngelihat siapa emang? Buat ngelihat diri sendiri. Bukan buat ngeliatin siapa-siapa. Buat ngelihat diri. Kita biar tahu, oh diri kita banyak kurangnya. Jadi kalau masalah keburukan itu jangan ngelihat siapa-siapa, Pak. Ngelihat diri sendiri. Jangan ngelihat keburukan orang lain. Ah, dia juga begitu sih. Saya mah mending kagak sholat. Dia mah kagak sholat juga, main judi juga. Ah, saya mending nggak sholat main judi. Dia mah kagak sholat main judi, mabok juga. Jangan begitu. Jangan begitu. Ke orang lain mah mikirnya yang baik-baik. Ya Allah, dia mah sholat ya, gue mah udah sholat juga, main judi juga gue. Yang baik-baik lihat ke orang, yang buruk-buruk lihat ke diri kita. Tuh. Makanya kata Rasulullah SAW itu, orang-orang yang bersibuk dengan aib dirinya sendiri itu berbahagia tuh harusnya dia tuh. Kita sibuk sama aib diri sendiri kita. Kata kita, aduh kita mah emang orang kotor ini, emang kagak sholat, sholatnya jarang-jarang. Udah gitu, jarang zikir, jarang baca Quran. Kalau ngeliat orang lain, Masya Allah dia mah enak tuh. Dia mah gitu-gitu tuh sholat tuh, meskipun cuman 2 kali sehari sholatnya. Kayak minum obat kurang. Ya. Meskipun cuma 3 kali sehari sholatnya, tapi dia mah ada sholatnya. Lah gua sholatnya, meskipun 5 kali belum tentu diterima semua tuh begitu. Cara menimbang diri itu. Diri kita banyak kurangnya, diri orang banyak lebihnya. Itu akan menimbulkan husnudzon, persangkaan baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persangkaan baik itu kita biasakan kepada seluruh makhluk Allah, maka lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan husnudzon atau persangkaan baik kepada Allah, Pak. Jadi untuk mengukur kita ini diridhoi sama Allah atau enggak, lihat aja kita ridho sama Allah apa enggak. Untuk mengukur kita ini dicintai sama Allah apa enggak, lihat aja kita mencintai makhluk apa enggak. Itu gampangnya begitu. Untuk mengukur bahwa Allah ini suka, seneng sama kita apa enggak, lihat aja kita ini husnudzon pada para makhluk atau enggak. Jangan dikit-dikit, ini orang kayak sholatnya caper nih ya, cari perhatian, riya, sum'ah. Jadi sibuk komentarin orang meskipun dalam hati itu. Itu hilangin sifat-sifat begitu pelan-pelan. Sama, saya juga lagi belajar, Pak. Saya juga lagi belajar, bukan ngajarin, ini malah lagi berbagi. Kalau ada yang kurang-kurang setuju, bisa Pak diajukan keberatan. Wah, diajukan keberatan. Kita diskusi sama-sama. Itu yang difatwakan oleh As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa ad-dinu matin. Agama ini kokoh, tapi jangan disepelekan. Gitu ya. Jangan disepelekan. Wa hadza kama tara aula mimma qalahu al-fuqaha min wujubi sarfi jami'i waqtihi lil qada'i ma ada ma yahtajuhu lahu wa limumawwinihi lima fi dzalika minal harajis syadid. Lah inilah kalau kata penulis kitab ini, Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf,
Ini justru lebih lebih utama nih. Pendapat begini lebih utama. Sebab apa? Sebab bikin orang jadi demen sama agama. Sebab bikin orang jadi tidak merasa terbebani dengan agama. Wa hadza kama tara, sebagaimana yang kau lihat ini, aula, ini lebih bagus, lebih utama mimma qalahul fuqaha'u, dari yang dilontarkan berupa pendapat-pendapat dari para ahli fikih, min wujubi sarfi jami'i waqtihi lil qada, bahwa kalau sebagian besar ahli fikih itu mengatakan orang yang punya hutang di dalam agama, baik itu sholat, puasa, zakat dan sebagainya, wajib dikodok di saat itu juga, dan dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengkodok kewajibannya itu. Ma'ada ma yahtajuhu, selain apa yang ia butuhkan. Contohnya kalau lagi mules ya tinggal ke kamar mandi, kalau lapar ya makan dulu, habis itu ya lanjut lagi ganti sholatnya. Tapi kata Sayyid Abdullah bin Alawi Haddad, tidak begitu juga. Yang penting jangan disepelekan, tapi kita konsisten untuk bisa ganti nyicil, gitu ya. Walimumawwinihi lima fi dzalika minal harajis syadid, kalau begitu keadaannya kita disuruh melaksanakan membayar hutang-hutang kita dalam kewajiban kita beragama, itu al-harajus syadid, itu berat banget Pak Ustadz. Saya kan butuh kerja, butuh ngempanin anak bini, butuh ngasih anak makan, butuh ngasih istri jajan. Lah kalau saya ganti sholat saya mulu tiap hari, kagak kerja-kerja, saya kagak bisa ngasih anak jajan, ngasih istri jajan dong. Maka kata Imam Abdullah bin Alawi Haddad, maka alat tarohi, pelan-pelan, ma'al istito'ati, sekemampuan kita, min ghairi tadyiqin wala tasahulin, dengan tanpa sempit, dengan tanpa jalan yang sempit, dan juga jangan disepelekan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, kemampuan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan jalan yang baik. Juga mudah-mudahan kita berdoa institusi kita, BPJS Ketenagakerjaan juga Yayasan Al-Maghfirah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita secara personal, secara pribadi diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani kehidupan kita dalam beragama ini dengan baik sebaik-baiknya sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin salihah li ajli sihhati wal afiyati was salamah wal futuhi fil ulumi wal ma'rifah wal barakati fil auladi wal amwali wal makasib wa li husuli jami'il maqasid wal مطالب لابتغاء مرضات الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهنا علمك كاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميرنا يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Itu doa ilahana ilmuka kafin, itu doa mujarrab, Pak. Doa manjur. Itu kalau hafal, karena kan setiap habis sholat sekarang saya doanya itu kan, ilahana ilmuka kafin anis su'al, wahai Tuhan kami, ilmumu tidak perlu ditanyakan. Wa karumuka kafin anil maqal, kemurahanmu tidak perlu untuk dibicarakan. Ya, akrimna bihaqqil fatihati maqala, akrimna bihaqqil fatihati su'ala, wa hasil ma fi dhamirina, apa yang terdetak di dalam hati kami kabulkan ya Allah. Itu doa mujarrab. Kemudian ada doa satu lagi tuh, Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, itu doa yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali suatu hari sedang tawaf. Ada orang lagi pegangan di kiswahnya Ka'bah. Sambil doa itu, doa Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wahai zat yang tidak pernah merasa sibuk dengan mendengar celotehan para hamba. Wa ya man la tughlituhu kasratul masail, wahai zat yang tidak pernah salah dalam memberi dari orang-orang yang selalu meminta. Wa ya man la yatabarramu bi ilhahi ibadihil mulihina alaih, wahai zat yang tidak pernah merasa bosan dengan rengekan-rengekan pintaan-pintaan hamba. Aziqna barda rahmatik wa karamastijabatik, berikanlah kami ijabahmu, pengabulan doa darimu, dan berikanlah kami kemurahanmu. Kemudian kata Sayyiduna Ali, A'id, coba ulangi, kamu doa apa tadi? Diulangi itu. Kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhatuh,
Walladzi nafsul Khadiri biyadih. Demi Allah yang jiwanya Khadir ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaannya Allah, orang yang berdoa dengan doamu seperti tadi itu, setiap habis sholat maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Maka saya hafalkan doa itu, saya bawa setiap habis sholat. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wa ya man la tughlituhu kasratul masail, wa ya man la yatabarramu bil hahi ibadihil mulihina alaih, aziqna barda rahmatika wa karam istijabatik. Insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.